Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, demikian bunyinya. Ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, Aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya jika ada kelanjutan dari satu produk akan diiklankan dengan perkataan akan datang segera. Hal ini diumumkan supaya orang-orang yang mencintai produk tersebut menanti-nantikan produk yang baru tersebut yang telah diumumkan akan datang segera. Walaupun setelah lama ditunggu-tunggu baru akan muncul atau menjadi kenyataan. Wahyu pasal 22 ini adalah pasal terakhir dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini. Demikian dikatakan dalam firman ini, menunjuk pada Yesus Kristus, dan Dia dikatakan akan datang segera. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya akan memberi kesaksian terhadap semua orang tentang wahyu yang telah diterima dan dituliskan Yohanes tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti itulah penantian orang-orang percaya akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Seperti penantian akan produk yang dikatakan akan datang segera. Walaupun mungkin produk yang baru itu bisa saja kita tahu kapan akan muncul. Tetapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya tidak ada satu orang pun yang tahu. Sudah kurang lebih dari 2000 tahun sejak diwartakan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. 2000 tahun adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Sudah banyak yang telah meninggal dari generasi ke generasi, tapi Yesus Kristus belum datang-datang. Mungkinkah Tuhan lupa akan janjinya? Atau Tuhan sengaja melakukannya? Kata segera sepertinya tidak tepat jika dilihat dari waktu yang kita kenal. Kalau kita mengatakan segera, maka secepatnya akan dilaksanakan atau akan datang. Namun kalau kita melihat kebenarannya, ketika firman Tuhan berkata, "Aku akan datang segera," sebenarnya berita kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah sebuah pengharapan bagi kita. Yang pasti Tuhan akan datang. Jika sampai sekarang Dia belum datang, itu adalah Tuhan memberikan waktu bagi umat manusia untuk bertobat, dan orang-orang percaya diberikan waktu untuk memberitakan Injil kepada semua orang, supaya semua orang percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, daripada kita memikirkan tentang tanggal dan kapan kedatangannya yang kedua kali,
Tuhan mendorong kita untuk memegang teguh janji yang pasti akan digenapinya. Hiduplah saudara-saudaraku berjaga-jaga. Dengan demikian, berita kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan menggentarkan kita. Sebaliknya, menjadi sebuah pengharapan dan sukacita besar bagi kita. Marilah kita mengaminkan dengan mengatakan seperti dalam nats ini, datanglah Tuhan Yesus. Mengaminkan akan kedatangan Yesus Kristus adalah bagaimana kita mempraktekkan hidup di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih, dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, bisa saja kita menghadapi kerikil-kerikil dan batu-batuan yang membuat perjalanan kita menjadi melambat. Kita menghadapi perjalanan yang menanjak, yang menurun, yang dapat membuat perjalanan kita menjadi sering berhenti. Dan mungkin kita menghadapi dalam perjalanan ini ada jurang di sebelah kiri, di sebelah kanan kita, yang kalau kita tidak hati-hati bisa mencelakakan, bahkan merenggut nyawa kita. Walau demikian beratnya perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah saudara-saudaraku, kita menjalaninya dengan doa, dengan penuh kewaspadaan dan penuh kehati-hatian, menjaga hati kita dari segala pencobaan-pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita melakukan perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti apapun kehidupan yang saat ini kita hadapi, jalanilah dengan tabah dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir dalam hidup ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jawaban hidup kita, yang memberikan kepada kita kedamaian dan ketenangan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dengan hidup setia dan melakukan segala perintahnya yang terdapat di dalam firman-Nya, dan kita percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bukan karena kita takut menghadapi pergumulan hidup di dunia ini, dan bukan juga karena kita sudah bosan akan hidup ini, tetapi karena iman dan kerinduan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita mendoakan dan memintakan dengan iman, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyanyikan Bukende 541 ayat 1, Namulak Yesusi. Namulak Yesusi, dihasangaponi mangalap na badia itu ha sonangani utud dalhon ma na dipudeki Jesus doha posaki diharoronai. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami berdoa di dalam iman dan kerinduan kami, datanglah Engkau ya Tuhan.
supaya segala sesuatunya menjadi sempurna. Kapanpun Engkau datang, kami siap ya Tuhan, menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu selama Tuhan masih memberikan waktu bagi kami hidup di dunia ini, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, untuk hidup setia hanya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami di akhir pekan ini, Tuhan mau hadir, memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.